wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan unsur intrinsik dari buku Ronggeng Buku Paru. Hai Rifki, lagi baca Ya. apa? Ini lagi baca buku Ronggeng Duku Paru. Oh, Iya. Ronggeng Duku Paru itu temanya tentang agama, percintaan, kebudayaan di desa Duku Paru ya? Iya, benar sekali. Alur Ronggeng Duku Paru itu menggunakan alur campur ya. Iya. Alur maju disertai kadang-kadang alur flashback atau alur mundur. Iya. Tokonya juga ada Serintil, bener kan? Iya, banyak. Rasus, Rasus, Darsun, Warta, sama apa aja? sama Nyai Kartareja, sama banyak lagi Secanggem. Banyak ya? Secanggem Malang. Di sana banyak cerita perjuangan ya, yang ada di Duku Paru. Iya, di cerita Ronggeng Duku Paru ini menggunakan sudut pandang, ada yang sudut pandang orang pertama dan juga ada juga yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Karena di sini dijelaskan ada menggunakan aku yang yang menjelaskan tokoh utama yaitu Rasus, dan ada juga yang menggunakan sudut pandang ketiga dengan menggunakan kata dia. Terus ada nama Iya. juga. Rintil ya kan? Serintil, Darsun. Serintil tuh gimana wataknya? Penyayang, sama dia penyabar karena dia menunggu Rasus yang kan Rasus kan menjadi tentara. Nah, dia tuh nunggu Rasus balik lagi ke di Duku Paru itu. Kalau Serintil sendiri gimana tokohnya? Itu di Serintil memiliki watak yaitu centil pada bagiannya. Oh, sangat cantik sekali sekarang, tentu seperti seorang ronggeng. Juga Serintil juga memiliki sifat pemilih, penyayang, dan juga banyak lagi. Dan juga suka menolong. Latar tempatnya ada di Duku Paru, sama di kebun, di bawah pohon nangka, sama di rumah Nyai Kartareja, sama di pasar Dawan. Kalau latar suasananya gimana? Latar waktunya itu tahun 1960-an ketika ada gejolak politik di Duku Paru. Ya, ada juga yang Agustus di tahun 1963, Gaya di bahasanya Februari. Gaya bahasanya Gaya bahasa yang digunakan ini menggunakan majas simile atau perumpamaan yang banyak sekali kita temukan di cerita Duku Paru ini ya. Itu juga di gaya bahasa di dalam novel Ronggeng ini juga banyak menggunakan bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa yang tidak ada terjemahannya. Kalau amanat ya? Kalau amanatnya juga ada juga di buku ini, yaitu kita tidak boleh melihat seseorang dari luarnya saja, melainkan dari hatinya. Kayaknya udah semua disebutkan ya. Iya. Udah intrinsiknya. Iya. udah lengkap. Alhamdulillah udah tahu semua cerita Ronggeng. Iya, kita kan belajar di bahasa Indonesia untuk belajar unsur intrinsik ya di Duku Paru. Baiklah, sekian penjelasan dari unsur intrinsik dari novel Ronggeng Duku Paru. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safa Salsabila. Saya Zidana Hakiki. Saya Suci Anggun Syagita. Saya Delia Anggraini. Saya Arneta Rasyidila. Saya Putri Ananda. Saya Ilman Airul Sani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang unsur intrinsik yang ada di dalam buku novel Ronggeng Buku Paru. Berikut penjelasannya. Hai Suci. Hai. Kamu ngapain? Lagi baca novel Ronggeng Duku Paru nih. Kamu tahu nggak? Hah? Ronggeng Duku Paru? Iya. Aku baru selesai baca itu loh semalam. Kamu tahu nggak tentang temanya? Temanya? Iya. Tentang apa? Oh, jadi tema novel Ronggeng Duku Paru ini mengenai cinta, budaya, dan adat istiadat. Karena dalam novel ini menceritakan tentang
adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah desa duku yang ada di Banyumas yang bernama Duku Paruk. Oh gitu. Iya. Kamu tau nggak tentang alur yang ada di Ronggeng Duku Paruk ini? Emang alurnya kayak alur apa? Di Ronggeng Duku Paruk ini Suci, ternyata penulisnya itu menggunakan alur maju. Terus penulisnya juga menambahkan beberapa flashback di dalam cerita Ronggeng Duku Paruk ini. Oh jadi campuran bisa dibilang gitu Iya, ya? bisa dibilang jadi alur campuran. Hai, kalian lagi ngapain? Nah, kita lagi bahas novel Ronggeng Duku Paruk nih. Oh, iya aku tahu tuh. Kemarin juga aku baca yang tokohnya Serintil sama Darsin itu kan. Bener. Kalau Serintil tuh waktu dia kecil kayak centil gitu kan, terus waktu dia dewasa malah jadi pemilih, penyayang, terus suka menolong, mudah percaya lagi. Terus satu lagi siapa tuh? Darsun, temennya Rasus. Dia kan orangnya kayak suka meremehkan gitu. Terus siapa lagi dia? Itu si Rasus sama si Warta. Nah, kalau si Rasus itu kan orangnya pas masih kecil cerdik, tapi dia juga emosional. Terus pas sudah jadi dewasa dia jadi pemberani tapi pendendam. Terus yang terakhir siapa ya? Warta. Kalau Warta itu yang aku ingat dia pamrih. Kalian tahu kan? Tahu. Seru banget ya novel ini ternyata. Mereka lagi cerita apa sih? Kok seru banget ya? Kayaknya mereka nih lagi cerita novel Duku Paruk itu ya, yang lagi populer itu. Oh, yang kita baca kemarin ya? Terus kamu tahu nggak latar-latar tempat di novel itu? Gak tahu sih, emang di mana aja ya? Latar tempat di novel itu banyak banget loh, kayak contohnya di Duku Paruk, di tepi kampung, makam, rumah Karteja, desa Dawan, dan ya banyak lagi lah. Pasti udah lama banget ya, kayak sekitaran berapa tahun sih? 11 tahun mungkin ya? Iya, lama banget ya ternyata latar waktunya. Terus menurut kamu latar suasana di novel itu gimana sih? Menurut aku sih cerita ini tuh kayak haru ya, tegang, seru banget sih. Halo guys, kita lagi di perpus nih, lagi di perpus. Kalian lagi ngapain ya? Lagi bahas dongeng Duku Paruk nih. Oh, yang karya Ahmad Tohari itu bukan? Benar. Kalian tahu nggak sudut pandangnya? Gak tahu sih. Nggak tahu. Kamu tahu ya? Sudut pandangnya adalah menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Oh gitu ya. Ya. There'd be no song without you, without you. Hai teman-teman. Kami di sini dikasih tugas oleh Bu Dewi tentang menentukan unsur intrinsik dari penggalan novel Ronggeng Duku Paruk. Nah, di sini kalian tahu nggak sih apa aja yang terdapat dalam Ronggeng Duku Paruk itu? Kayak apa sih penokohannya? Sudut pandang, Tema, latar, apa aja sih? Menurut aku sih dari penggalan Ronggeng Duku Paruk ini temanya tuh menjelaskan tentang cinta adat dan istiadat, di mana novel ini menjelaskan tentang adat duku yang berada di Banyumas yang terkenal dengan ronggengnya. Di dalam novel ini juga diselipkan kisah cinta antara Serintil dan tokoh utama, di mana dia adalah tokoh utama dalam novel Ronggeng Duku Paruk yang menjalin kasih dengan dari penggalan novel Ronggeng Duku Paruk ini terdapat siapa aja sih tokoh utamanya? Di sini tokoh utamanya Serintil. Serintil orangnya kekanak-kanakan, lucu, penyayang, pemilih, centil, suka menolong. Dan di sini juga ada Rasus, Warta dan lain-lain. Ya, terus kan terdapat dalam tokohnya itu kan habis itu ada kayak sudut pandang. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang sudut pandang dari Ronggeng Duku Paruk itu? Menurut saya sudut pandang itu ya yang digunakan oleh pengarang dalam penulisan novel Ronggeng Duku Paruk.
menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama seperti adanya kata aku, dan sudut pandang pengganti orang ketiga baik dalam cerita maupun di luar cerita. Bukti pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga adalah seperti adanya kata dia dan nya, dan menyebutkan nama tokoh secara langsung. Nah, kalau habis itu kan ada kayak latar ya. Nah, latar itu kan terbagi dari 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Yang di sini latar tempat itu kan ada di hutan. Nah, di hutan itu kan ada kutipannya kan. Nah, kutipannya itu sampai di hutan, perburuan langsung dimulai. Nah, dalam hal ini aku kecewa karena 3 orang tentara yang kuiringkan sama sekali tak berpengalaman dalam berburu. Nah, kalau latar waktunya itu di malam hari, ada di malam hari, sore, pagi. Nah, kalau di malam itu ada kutipannya itu, jadi pada malam yang bening itu tak ada anak duku paruk yang keluar halaman. Nah, terus kalau latar suasana itu ada tentram, tenang, gembira, bangga. Di sini aku mau ambil sedikit tentang kutipan tenang dan tentram. Nah, sekalian merasa hawa dingin tertiup di kuduknya. Suara hiruk piku bergalau dalam telinga, dan tiba-tiba Sakaria terkejut oleh sinar menyilakan yang masuk matanya. Matahari pagi pun muncul di balik awan. Ah, boleh jadi benar, kematianku sudah dekat, gumam Sakaria. Aneh, Sakaria merasakan ketentraman dalam hati setelah bergumam demikian. Nah, terus abis ini ada abis latar kan ada alurnya. Alurnya tuh kayak apa sih yang kalian tahu tentang apa alur maju, apa alur mundur? Nah, apa alurnya? Menurut aku sih alur yang terdapat dari penggalan novel Ronggeng Duku Paruk ini yaitu menggunakan alur maju yang disertai dengan flashback atau kembali mundur ke masa lalu, baik yang dialami oleh tokoh utama atau peranan lainnya. Dalam cerita ini, yakni di tengah-tengah cerita, pengarang menceritakan kembali masa lalu yang sempat dialami oleh pemeran cerita, seperti menceritakan kembali terjadinya peristiwa tempe pengrek 11 tahun yang lalu atau semasa bayinya Serintil, yakni orang-orang Duku Paruk pulang ke rumah masing-masing. Mereka baik lelaki maupun perempuan membawa kenangan yang dalam. Malam itu kenangan atau Serintil meliputi semua orang Duku Paruk. Penampilan Serintil malam itu mengingatkan kembali dalam hura-hura dunia dapat mencegah masa depanmu. Setelah ada alur kan ada gaya bahasa. Gaya bahasa apa sih yang terdapat dari penggalan novel Ronggeng Duku Paruk? Menurut yang saya baca dari novel Ronggeng Duku Paruk, gaya bahasa yang digunakan dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Penggunaan bahasa daerah terlihat dari adanya penggunaan kata seperti mbak yu, wong bagus. Dalam penggunaan bahasa, novel ini juga menggunakan beberapa majas, yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yang digunakan dalam cerita novel Duku Paruk ini, contohnya Duku Paruk masih diam membisu meskipun beberapa jenis satwanya sudah terjaga. Tohari melukisnya proses datangnya pagi hari menjelang cahaya matahari terbit dari timur di Duku Paruk. Duku Paruk dilukiskan pada suasana pagi yang masih sepi dan belum ada aktivitas manusia. Oh iya, kalian tahu nggak sih amanat yang ada di cerita novel itu? Amanat yang bisa kita ambil dari novel tersebut ialah kita tidak boleh menilai orang dari penampilan luarnya, tapi kita harus tahu isi hatinya dulu. Dan jangan sampai kita ketinggalan zaman dan mudah dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh gitu ya amanatnya. Jadi kalian tahu ya sekarang tentang cerita tentang Ronggeng Duku Paruk ini kayaknya lebih jelas ya. Iya sih. Iya, kalau aku sih mengerti tentang unsur intrinsik yang ada di Ronggeng Duku Paruk. Duku Paruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra.
Nama saya Dwi Afrida. Nama saya Lisa Afrika. Saya Elsa Mauledi. Saya Apriana Rindi Antika. Di sini kami akan membahas tentang 7 unsur intrinsik dari cerita Ronggeng Duku Paruk. Nah, apa aja sih Rindi 7 unsur intrinsik dari Ronggeng Duku Paruk itu sendiri? Yang pertama ada tema, penokohan, alur, latar, dan amanat. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Kemudian ada sudut pandang, ada apa lagi Gaya itunya? bahasa. Dan juga gaya bahasa. Nah, jadi ketujuh unsur intrinsik itu akan kami bahas ya dari cerita Ronggeng Duku Paruk. Nah guys, tadi udah dijelasin kan kalau unsur intrinsik itu ada 7. Dalam cerita Ronggeng Duku Paruk juga terdapat unsur intrinsik loh. Kita mulai dari tema ya. Oke Rindi, coba jelasin apa sih tema dari Ronggeng Duku Paruk? Baik Rangga, jadi tema di dalam Ronggeng Duku Paruk ini membahas tentang kasih tak sampai, yang mana bercerita tentang harapan Serintil untuk dapat hidup bersama dengan Rasus. Namun, Rasus menolak ajakan Serintil untuk menikah dengan Serintil. Karena bagi Rasus, Ronggeng adalah milik masyarakat, maka akan sangat egois jika Rasus menikah dengan Serintil. Maka dari itu, di akhir cerita, Rasus pergi meninggalkan Duku Paruk dan Serintil serta orang tuanya dari Duku Paruk. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai tema, bagaimana sekarang kalau kita bahas mengenai tokoh dan penokohan yang ada di dalam Ronggeng Duku Paruk? Baik Rangga, boleh dijelaskan? Oke, sekarang kita bahas tentang tokoh dan penokohannya. Nah, tokoh ini pakai H ya. Kalau tokoh tanpa H itu adalah warung atau kedai. Nah, tokoh itu sendiri merupakan pemeran di setiap sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu adalah cara si penulis menggambarkan karakter dalam cerita itu sendiri. Biasanya ada tokoh yang protagonis atau tokoh yang baik, kemudian ada tokoh antagonis, tokoh yang bersifat biasanya jahat, kemudian tokoh tirtagonis atau tokoh penengah. Biasanya dia bersifat netral. Nah, dalam cerita Ronggeng Duku Paruk itu sendiri, kami akan mencontohkan 4 tokoh di dalam Ronggeng Duku Paruk, yaitu pertama Serintil dan juga Rasus sebagai tokoh utama ya Rindi. Iya, bener banget Rangga. Serintil dan juga Rasus, kemudian ada juga tokoh sampingan yaitu Warta dan juga Darsun. Nah, gimana sih penokohannya? Apakah sifat Serintil itu baik atau jahat? Atau dia termasuk ke tokoh antagonis atau protagonis? Kita bahas sekarang. Pertama, Serintil, yaitu memiliki watak konyol dan kekanak-kanakan. Tetapi Serintil tidak malas melakukan perbuatan yang lucu di mata orang-orang Duku Paruk. Kutipan dari cerita yang ada di buku bahasa Indonesia. Selain itu, Serintil ini juga bersifat setia dan sabar. Dalam kutipannya yaitu Serintil setia menunggu kedatangan Rasus kembali ke Duku Paruk. Nah, kemudian lanjut ke Rasus. Rasus itu memiliki sifat yang berani. Kutipan ceritanya berupa, ketika perampok itu membelakangiku, aku berjalan hati-hati. Pembunuhan aku lakukan untuk pertama kali. Dari penggalan percakapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasus merupakan orang yang sangat berani. Suka berhayal juga. Rasus ini memiliki sifat yang suka berhayal. Di dalam salah satu kutipan yaitu, penampilan Serintil membuatku mewujudkan anganku tentang pribadi emak. Nah, dapat kita lihat dari sini terdapat pengandaian dari Rasus sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasus memiliki sifat yang suka berhayal. Selanjutnya itu ada Warta. Warta ini tergolong orang yang suka berpikir rasional. Percuma hanya sebatang linggis dapat menembus tanah sekeras ini, ujar Warta. Nah, dari sana kita dapat simpulkan bahwa dengan percakapan ini, Warta ini memiliki sifat yang berpikir rasional. Kemudian Warta ini juga orang yang sangat jujur. Dari penggalan cerita yaitu, ya benar, engkau cantik sekali sekarang, ujar Warta. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana kejujuran Warta itu sendiri. Yang terakhir adalah Darsun. Darsun ini sifatnya suka meremehkan. Nah, terdapat dalam salah satu penggalan percakapan yaitu, air, ejek Darsun. Di mana kau dapat menemukan air? Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Darsun ini suka meremehkan orang lain. Kemudian Darsun ini juga memiliki sifat yang pamrih, tidak tulus. Dapat kita lihat dari bukti penggalan berupa
Tidak, potong Darsun. Kecuali engkau mau menari seperti ronggeng. Dari penggalan cerita ini sudah sangat jelas bahwa Darsun ini orang yang sangat pandai. Nah, tadi merupakan penjelasan tentang tokoh dan penokohan. Kemudian kita akan lanjut ya. Tadi sudah saya jelaskan secara rinci tentang definisi tokoh dan penokohan, kemudian tokoh dan penokohan apa saja yang ada di Ronggeng Duku Paruk serta bukti-buktinya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang latar. Nah, di latar kali ini akan dijelaskan oleh Dwi Afrida. Silakan Dwi Afrida jelaskan dulu apa sih itu latar dan ada latar apa saja sih di Ronggeng Duku Paruk itu sendiri. Baik, terima kasih Rangga. Latar itu dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di sini dalam Duku Paruk, latar tempat ada di ladang atau kebun, di bawah pohon nangka, di rumah Nyai Kartareja, dan perkuburan, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan membuktikan di perkuburan. Dalam kutipan, rombongan bergerak menuju perkuburan Duku Paruk. Kartareja berjalan paling depan membawa pedupan. Nah, di situ sudah ada kata perkuburan. Perkuburan itu termasuk ke dalam latar tempat. Selanjutnya yaitu tentang latar waktu. Latar waktu yang ada di dalam Ronggeng Duku Paruk ini yaitu sore hari, malam hari, dan pagi hari. Di sore hari yaitu dalam kutipan ketiganya patuh, ceria di bawah pohon nangka itu sampai matahari menyentuh garis cakrawala. Selanjutnya yaitu malam hari. Jadi pada malam yang bening itu tidak ada anak Duku Paruk yang keluar halaman. Dan yang terakhir yaitu ada waktu pagi hari. Menjelang fajar, tiba ku dengar burung si kakak mencecet di rumpuan aur di belakang rumah. Nah, itu termasuk latar waktu. Selanjutnya yaitu latar suasana. Suasana yang ada di dalam Ronggeng Duku Paruk yaitu ada 3. Tenang dan tentram. 2, ada gembira, bangga, dan bahagia. Dan yang terakhir yaitu yang 3, tegang dan genting. Dalam kutipan yang pertama yaitu tenang dan tentram, ada kutipan Kartareja merasa hawa dingin bertiup di uduknya. Suara hiruk-pikuk bergaur dalam telinga. Dan tiba-tiba Sakarya terkejut oleh sinar menyilaukan yang masuk matanya. Matahari pagi muncul di balik awan. Boleh benar kematianku sudah dekat. Gumam Kartareja. Nah, itu merupakan penjelasan dari latar ya, Dwi. Nah, nanti kita akan lanjut penjelasan ke Lisa Afrika. Oh, kami lagi baca novel Ronggeng Duku Paruk nih, Dwi. Oh, Ronggeng Duku Paruk. Kalian sudah baca? Ya, sudah dong. Nah, aku itu belum ngerti bagaimana sih alur cerita sama gaya bahasa yang ada di dalam novel Duku Paruk itu. Bisa dijelasin tidak? Oh, alur sama gaya bahasa ya? Iya. Nah, jadi di dalam novel Ronggeng Duku Paruk ini menggunakan alur campuran, yang dimana sebagian besar menggunakan alur maju dan sesekali disertai flashback atau menceritakan masa lalu. Nah, seperti cerita tempe bongkrek yang menimpa Duku Paruk dahulu ketika serintil bayi. Jadi, gaya bahasa dalam Ronggeng Duku Paruk ini adalah menggunakan majas simile atau perumpamaan, Dwi. Nah, tetapi jadi di dalam cerita novel Ronggeng Duku Paruk ini, gaya bahasanya itu menggunakan majas simile atau perumpamaan. Yang terdapat pada kalimat, tetapi serintil tenang seperti awan putih bergerak di akhir musim kemarau, Dwi. Nah, selanjutnya itu unsur intrinsiknya itu ada sudut pandang dan amanat. Elsa bisa dijelasin tidak? Boleh, sini aku jelasin. Baik, Dwi, di sini di novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena memakai kata aku, dan menggunakan sudut pandang pengganti orang ketiga karena adanya kata dia-nya dan tokohnya. Selanjutnya itu ada amanat. Di sini kita tidak boleh melihat orang dari luarnya saja, tapi kita harus bisa melihat dari hatinya juga. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita. Pesan ini mungkin juga seperti jangan menyanyiakan orang yang telah sepenuh hati mencintai kita, karena belum tentu suatu saat nanti kita dapat menemukan orang
yang mencintai kita seperti itu. Oke, terima kasih ya Lisa sama Elsa telah menjelaskan yang saya tidak mengerti. Terima kasih. Iya, sama-sama deh. Nih teman-teman, tadi udah dijelasin kan secara lengkap dan juga terperinci 7 unsur intrinsik yang ada dalam novel Ronggeng Duku Paruh. Coba kita ulas kembali deh. 7 unsur intrinsik itu ada apa aja? Pertama, Ada tema, ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga yaitu ada latar atau setting. Yang selanjutnya ada alur dan gaya bahasa. Dan yang terakhir ada sudut pandang dan amanat. Oke teman-teman, karena pembahasan kita udah berakhir, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Nah, tadi kan udah dibahas mengenai tema. Bagaimana kalau kita Tokoh itu sendiri enggak pakai H ya, tapi pakai H. sih nggak pakai H ya, tapi pakai H. Ngebleng. Di dalam ronggeng Kita tentang harapan si Rasus untuk dapat hidup bersama dengan Tidak boleh. Aku udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Alisa Fitri dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik novel Ronggeng Duku Paruh karya Ahmad Tohari. Sebelumnya, apa saja sih unsur intrinsik dari novel? Yang pertama ada tema, kedua alur, ketiga tokoh, empat penokohan, kelima latar, keenam sudut pandang, dan terakhir adalah gaya bahasa. Di sini saya akan menganalisis satu persatu unsur intrinsik novel Ronggeng Duku Paruh. Yang pertama adalah tema. Setelah saya baca dan saya analisis, tema dari novel Ronggeng Duku Paruh ini adalah tentang cinta, budaya, serta adat istiadat. Di mana Ronggeng Duku Paruh ini menceritakan tentang sebuah adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah dukuh yang ada di Banyumas yang bernama Dukuh Paruh. Sedangkan untuk unsur cintanya, kita dapat mengetahui dari kisah cinta Serintil dan Rasus, di mana Rasus adalah teman kecil Serintil, dan Serintil ini adalah ronggeng di Dukuh Paruh ini. Maka dari itu, kita dapat melihat unsur cintanya dari kisah cinta mereka berdua. Namun sangat disayangkan, kisah cinta mereka berdua tidak berakhir dengan bahagia. Karena Rasus menganggap bahwa ronggeng adalah milik masyarakat dan Serintil berprofesi sebagai ronggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Gunawan Gimastiar dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik dari novel Ronggeng Dukuh Paruh. Sebelum itu, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah sebuah unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel, diantaranya yang terdiri dari tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Unsur intrinsik novel Ronggeng Dukuh Paruh. Yang pertama, tema novel Ronggeng Dukuh Paruh. Tema yang menonjol dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh yaitu bertemakan cinta, budaya, dan adat istiadat. Di mana novel Ronggeng Dukuh Paruh ini menceritakan tentang adat istiadat dan kebudayaan dari sebuah duku yang ada di Banyumas yang bernama Dukuh Paruh yang kondang dengan ronggengnya. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh juga diselipkan kisah cinta asmara sang ronggeng Serintil yang merupakan tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh yang menjalin kisah cinta dengan pemuda bernama Rasus. Kedua, alur novel Ronggeng Dukuh Paruh. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh ini menggunakan alur maju tetapi kadang-kadang disertai flashback yang menceritakan kisah masa lalu seperti yang menceritakan tentang malapetakan tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Yang ketiga, tokoh dan penokohan novel Ronggeng Dukuh Paruh. Serintil, centil, pemilih, penyayang, suka menolong, mudah percaya. Rasus, tidak sabaran, cerdik, emosional, pendendam, pemberani. Warta, teman Rasus kecil. Pamrih,
Darsun, teman rasus kecil, suka meremehkan. Sakaraja, kakek serintil, dan Nyi Sakaraja, nenek serintil, penyayang. Kartareja, dukun ronggeng licik. Nyi Kartareja, licik. Sakum, penabuh calung yang buta, hebat. Santayib, ayahnya serintil, tidak bertanggung jawab dan tidak ingin disalahkan. Istri Santayib, ibunya serintil, setia. Dower, gigih. Sulam, perasa. Sersan Slamet, baik hati dan tidak memandang rendah orang lain. Kopral Pujo, penakut. Waras, seperti anak kecil. Sentika atau ayah waras, penyayang. Nyi Sentika, ibu waras, penyayang. Pak Bakar, jahat. Marsusi, pendendam. Living and working in Jakarta with Shanti Harmain. She gave me this book to read, and it was called The Dancer in English. There was an English translation already at the time, and she told me, one day I'm going to do this film about this book. It's a fantastic story. You should read it. I read the book one day, and I just fell in love also with the story, and that's how it all started from my side. I knew that if Shanti did this film, I wanted to be a part of it. Semuanya bantu sana, semuanya bantu ke sana. Nah pas ngeliat Srintil ini, justru sebelum napas ini nih, antara napas ini bangga dan. And I think it's doubly more important that this film be directed by an Indonesian director to have an Indonesian perspective on this whole issue for the first time. Jadi udah 2 tahun yang lalu lah ditawarin. Pada saat itu ditawarkan ke saya nggak punya satu alasan pun untuk bilang tidak. Kebetulan saya memang suka sama novelnya, dan buat saya itu novel yang memang harus difilmkan. Saya dihubungi kira-kira setahun yang lalu ya. Tentu saja saya sangat suka, sangat senang, dan Santi juga kelihatannya sangat suka memperoleh hak memfilmkan. Ya tentu saja supaya novel ini bisa dinikmati dalam bentuk visual oleh masyarakat, dan pesan-pesan dalam novel itu bisa dihayati oleh penonton tentu saja. Saya ingin penonton memperoleh semacam hiburan sekaligus pelajaran.